Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia. Hari ini kita berjumpa lagi, ya kan? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Qur'an, yaitu surat At-Thariq. Silakan disimak baik-baik videonya, diperhatikan dan disiapkan buku paketnya ya. Kita awali belajar kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, saya berulang kali mengatakan bahwasanya fokus kelas 5 untuk Al-Qur'an adalah tentang bagaimana mengetahui hukum bacaan nun sukun maupun tanwin. Insya Allah kalau sudah semester 2 nanti kita akan pindah, yaitu membahas tentang hal mim sukun ya. Jadi kalian tetap untuk hal nun sukun maupun tanwin. Saya harap anak-anak di rumah belajar dengan sungguh-sungguh. Saya harap kelas 5 ini tuntas untuk belajar nun sukun maupun tanwin ya. Saya ingatkan kembali, yang pertama hukum nun sukun tanwin itu dibagi menjadi satu, idhar khalqi, artinya masuk jelas di tenggorokan. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha ya. Ingat jangan sampai lupa. Yang kedua adalah idgham bi gunnah, yaitu idgham artinya masuk, bi gunnah artinya mendengung. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu 4 huruf ya, nun, mim, waw, maka membacanya harus masuk dan mendengung ya, diingat-ingat. Yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah ya. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Idgham bila gunnah itu artinya idgham itu masuk, bila gunnah itu artinya tidak mendengung. Gimana terjadinya ini? Apabila nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dia dihukum bacaan idgham bila gunnah ya. Selanjutnya adalah yang paling mudah, iklab. Iklab itu hurufnya cuma 1, hanya huruf ba saja. Setiap ada nun sukun atau tanda tanwin atau huruf yang bertanda tanwin bertemu dengan huruf ba, itu disebut hukum bacaan iklab, membalik ya. Artinya iklab itu membalik. Yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini hurufnya ada 15 ya, ada 15. Yang pertama ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, do, fa, ko, ka. Dah, gitu aja mudah, kasih tanda harokat fathah semua ya. Ingat-ingat, ada 15 huruf ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu artinya, ikhfa artinya samar-samar dan sungguh-sungguh ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bahasan surat At-Thariq. Anak-anak, At-Thariq itu merupakan surat Makkiyah. Diingat-ingat, surat Makkiyah itu surat yang turun kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ingat ya. Nah, jumlah At-Thariq adalah ada 17 ayat. Saya yakin anak kelas 5 sudah hafal semua. Dan surat ini merupakan surat yang ke-86 dari 114 surat. Baik, surat ini, surat At-Thariq ini turun setelah surat Al-Balad. Nah, saya lanjutkan lagi. Kandungan surat At-Thariq.
Yang pertama, was-samaa'i wat-thariq. Nah, wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib. Allah memerintahkan kepada kita supaya memperhatikan ciptaan Allah seperti apa itu bintang, langit, meteor dan sebagainya. Maksudnya gini loh, manusia itu kan lemah toh, kecil. Nah, manusia itu bisa berkarya membuat pesawat, membuat alat yang rumit, komputer dan sebagainya. Tapi Allah menyuruh kita untuk memperhatikan meteor, bumi, langit, alam semesta dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya kita berpikir seandainya bulan itu tidak ada daerah jalan rotasinya, seandainya matahari itu terserah maunya sendiri, pasti semua itu bertabrakan. Tapi Allah menjanjikan apa? Semua sudah diatur satu persatu sehingga tidak ada ceritanya matahari tabrakan sama bulan. Paham? Itulah tanda kekuasaan Allah. Makanya kalau kita mau mengamati bintang yang jumlahnya jutaan itu, ya kan? Itu enggak ada sama sekali yang bertabrakan. Kenapa? Karena itu kekuasaan Allah. Semua sudah punya jalannya masing-masing. Apa hikmah yang kedua, Nak? Ini. Dengan memperhatikan bintang, langit, meteor, akhirnya kita mengerti apa? Ilmu pengetahuan. Coba. Ya kan? Ilmu pengetahuan. Orang bisa meneliti matahari, bisa meneliti bulan, bisa menghitung tanggal setiap bulan. Oh, ini tanggal 15. Jadi tanggal bulan purnama, waktunya bulan purnama maksudnya, ya kan? Gitu. Nah, itu sebagai tanda supaya kita itu belajar. Manusia itu diminta oleh Allah untuk belajar, mentadaburi alam, ya kan? Baik, saya lanjutkan lagi. Yang kedua kandungannya adalah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Anak-anak sudah mengerti semua kan bahwasanya manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau diciptakan dari tanah, ya kan? Loh Pak, apakah kita tidak dari tanah? Nah, di surat At-Tariq dijelaskan bahwasanya manusia setelah Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan Hawa istrinya. Lalu mereka turun ke bumi. Setelah itu mereka bertemu kembali, lalu mereka beranak pinak. Nabi Adam punya anak. Betul? Punya anak, berkembang sampai kita sekarang. Nah, penciptaan anak Nabi Adam dan sebagainya itu bukan dari tanah, tetapi dari air yang memancar. Kalau bahasa biologinya, sel telur untuk perempuan dan sperma untuk laki-laki. Bertemunya sel telur dan sperma itulah yang menjadikan kita lahir di dunia. Paham? Jadi menjelaskan tentang penciptaan manusia. Gitu ya. Hanya dua manusia yang diciptakan berbeda. Yang pertama Nabi Adam dari tanah, yang kedua adalah Nabi Isa. Dengan apa? Dengan ditiupkan ruh ke dalam janinnya Maryam. Paham ya? Kalau kita diciptakan dari sel sperma dan sel telur yang bertemu. Paham? Nah, itu ya. Selanjutnya tentang larangan manusia memiliki sifat sombong. Karena kita diciptakan dari sesuatu yang kecil, yang lemah, maka kita tidak boleh bersifat sombong. Sombong itu pakaiannya Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Kita nggak boleh sombong sedikit pun, tidak boleh. Selanjutnya tentang balasan amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Ingat nak, semua perbuatan kita itu dibalas oleh Allah nanti ketika di akhirat. Ini ya, tambahan lagi satu. Sifat sombong, kita nggak boleh punya sifat sombong. Kenapa? Karena kalau kita punya sifat sombong, kita tidak akan pernah masuk surga. Itu ya. Baik, saya lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita lanjut fokus pada hukum tajwid. Dengarkan baik-baik. Menentukan hukum tajwid. In kullu. Ini anak-anak ada tanda nun bersukun. Bertemu dengan huruf kaf. Ini nun bersukun bertemu dengan huruf kaf. Apabila ada nun mati bertemu dengan kaf, maka disebut hukum bacaan ikhfa hakiki. Bacanya in kullu. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya. Sebentar ya.
Nah, nafsil lamma, dilihat baik-baik. Huruf sin yang di arah tandai Paksul ini ada tanda tanwin di bawah ini. Tanwin, di depan tanwin ada apa ini? Huruf apa ini? Huruf lam. Nah, apabila tanwin bertemu lam maka disebut hukum bacaan idgham bila gunnah. Langsung dibaca silamma tanpa mendengung sedikit pun. Nafsil lamma. Nah, itu ya nak ya. Jadi cara mengetahuinya ada sin yang bertanda tanwin bertemu dengan huruf lam, maka disebut hukum bacaan idgham bila gunnah. Selanjutnya mim baini, saya ulangi lagi, mim baini. Ada huruf nun bersukun bertemu dengan huruf ba di depannya. Apabila ada nun mati bertemu huruf ba, maka hukum bacaan iklab. Cara membacanya adalah mengganti huruf nun ke huruf mim. Biasanya iklab itu ditandai ada mim kecil di atasnya atau mungkin di bawah situ. Ya, paham? Jadi dibacanya bukan min baini, salah, yang betul mim baini. Paham? Nah, selanjutnya baik, itu tadi contoh 1-2 dari saya. Sekarang tugas kalian adalah menulis potongan ayat yang ada di slide selanjutnya ini, lalu tentukan hukum tajwidnya sesuai dengan contoh yang diberikan Pak Sul tadi. Setelah itu foto hasil kerjaan kalian dan kirim ke WA-nya Pak Sul. Baik anak-anak, paham ya? Tugasnya ada di sini, dilihat. Nomor 1, mimma indafiq. Nah, itu tugas pertama 1. Yang kedua, fal yanzur. Nah, ini sudah ada tanda warna merahnya ya. Yang ketiga, min quwwati wala nasir. Nah, tentukan hukum tajwid pada yang sudah diwarnai merah sama Pak Sul. Oke. Selanjutnya ini ada 3 contoh, nanti kamu tentukan hukum tajwidnya. Yang pertama, la qaulun fas. Yang kedua, wa ma adraka. Yang ketiga, min masad. Nah, dilihat. Ini yang kecil ini namanya tanwin ya nak ya. Ya, namanya tanwin. Jadi diperhatikan yang berwarna merah tentukan hukum tajwidnya. Baik, anak-anak. Selamat mengerjakan, semangat, semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.